yang paling terkecil, anak ketiga, dan saya punya dua cece, satunya usia 22 tahun dan satunya usia 23 tahun. Dan saya sekarang lagi sekolah di Citadis kelas 12 mengambil IPA, dan saya ingin sekolah di luar negeri, lebih spesifik di Cina dalam jurusan Computer Science. Nah, makanan favorit saya adalah babi sancang, dan saya suka ini karena saat saya ke Bali, saya makan di restoran yang bernama Sisitari. Mereka ada babi sancang, dan saat saya makannya, itu saya suka banget. Nah, motto saya adalah untuk keep moving forward, karena dalam hidup kita harus berjalan dan tidak boleh untuk stop atau balik. Dan aktivitas saya dalam sehari-hari adalah tidak banyak. Nah, setelah saya bersekolah, saya biasanya les computer science dan les untuk sekolah. Setelah itu saya pulang makan dan belajar dan tidur. Kesekian dulu, terima kasih. Halo semuanya. Halo. Ya, nama saya Aiden dan saya terhormat. Saya diundang sebagai pembicara di sesi ini. Nah, saya akan melemparkan pertanyaan bagi kita semua. Siapa yang di sini sudah sarapan? Ya, angkat tangan. Ya, banyak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapa ini yang ke tempat acara ini memakai transportasi pribadi? Angkat tangannya. Ya, banyak juga ya di sini. Ya, pertanyaan terakhir. Siapa yang mau selesai acara ini yang bahagia dan juga kaya raya? Wah, semuanya ya. Kalian semua pasti mau ya. Beri tepuk tangan bagi kita semua. Yeay. Nah, habis ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya temui di internet yang menurut saya tuh bagus dan cocok untuk seminar ini. Nah, cerita ini adalah anak elang dan induk ayam. Nah, pada suatu hari sebuah induk ayam ketemu sebuah telur yang hitam. Nah, induk ayam berpikir, loh, ini ayam ini telurnya saya atau telur yang ayam lain? Tapi kenapa kali hitam? Tapi habis itu nggak apa-apa. Induk ayam tersebut mengambil telur tersebut. Setelah semua telurnya induk ayam sudah menetas, termasuk telur hitam tersebut juga menetas, dan yang keluar adalah ayam hitam dan kayak ayam seperti lah yang berwarna kuning. Nah, setelah itu induk ayam mempelajari ke semua anaknya, termasuk ayam yang hitam itu, untuk menggali tanahnya untuk mencari sebuah cacing. Nah, setelah itu mereka semua kelihatan ke atas dan kelihatan sebuah anak yang sedang terbang. Nah, semuanya itu takut, kecuali anak ayam yang hitam itu. Dia berpikir bahwa, wah, aku besar ini, saya mau terbang seperti elang tersebut. Tapi ya, induk ayam itu kelihatan ayam hitam itu tidak lari, itu jadi tapuk. Jadi takut. Terus dan Jomario ada dia, kenapa kamu agak sembunyi? Itu kita ada maksanya orang tersebut itu. Nah, ini ayam hitamnya juga kayak takut, dan dia juga menyembunyi dengan ayam lain. Nah, seiring jalan waktunya, ayam hitam tersebut jadi besar, dan kemudian ayam tersebut besar itu juga mati tanpa aku belajar bagaimana dia terbang. Nah, sebenarnya ini adalah cerita fiksi, tapi cerita tersebut itu analogi sebagai apa yang terjadi dalam dunia yang nyata. Sebenarnya kita semua punya berpotensi, tapi itu tergantung bagaimana
kita menggunakan potensi tersebut. Nah, yang seharusnya kita menggunakan potensi tersebut untuk berkembang kita, untuk kembangan kita dan tidak berbahasa basi tentang dengan potensi kita. Seperti yang di dalam cerita yang elang itu tersebut memakai kakinya untuk menggali tanah yang sebenarnya itu buat mangsanya. Baik, sekian dulu dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Sore. Ya, apakah sehat? Sehat? Ya, apakah bisnis cateringnya Bapak sudah lancar-lancar? Lancar sih, syukurlah lancar. Ya, saya ada proposal untuk rice cooker yang bisa anti gosong sama anti basi. Tuh, saya juga ada kalau rice cooker yang kayak gitu. Selama ini kan saya juga pakai. Oh iya, tapi rice cookernya Bapak itu menggunakan teknologi yang kurang baru dan rice cookernya kami itu menggunakan teknologi yang diperbarui. Apa bedanya apa? Nah, bedanya itu rice cookernya kami itu menggunakan teknologi sirkulasi udara yang bisa anti basi. Dan rice cookernya kami juga anti gosong supaya nasinya nggak gosong. Gitu ya. Gitu ya. Apa yang membuat teknologi seperti itu harus saya pakai ya? Karena kan selama ini kan kalau misalkan saya di catering kan habis nasi itu matang, saya mesti harus angkat, saya udah packing seperti itu sih. Nggak banyak yang lain sih. Kenapa kok saya harus pakai produk kami? Ya Bapak rasanya belum experience. Kenapa kok saya harus pakai teknologi punya kami ya? Kan selama ini saya pesanan banyak 500 susu nggak ada masalah ya. Ya tapi ya sekarang ya kalau 500 ya Bapak ya sudah kayak aman. Tapi ini di masa depan itu bisa kejadian tuh Bapak bisa dapat kayak 2000 pesanan. Nah kalau gitu Bapak itu harus kayak overload rice cookernya. Nah kalau gitu itu bisa kayak nasinya bisa kayak kualitasnya rendah, bisa kayak basi. Nah Bapak itu harus diperbarui teknologinya supaya kalau kejadian ini ya terjadi itu semuanya nasinya semuanya itu bagus kualitas, gak ada yang basi atau gak ada yang gosong. Gitu ya. Jadi agak rice cookernya saya perbaiki dulu, saya upgrade dulu biar nanti kalau ada pesanan gitu saya nggak kaget gitu ya. Iya. Ya coba sih nanti saya pikirkan ya sama tim saya terkait, nanti saya akan kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami sapa terlebih dahulu yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Dr. Kofifa Indar Parawansa. Selamat pagi Bu. Yang kami hormati Wali Kota Surabaya Bapak Dr. Eri Jayadi STMD. Selamat pagi Pak. Kepala Dinas Kesehatan Ibu Nani Sukristina SKM Menkes. Selamat pagi Bu. Dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang kita bisa berkumpul pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2025 dalam acara seminar kesehatan dengan tema pentingnya menjaga pola hidup sejak usia dini. Kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan. Kami berharap dalam acara seminar ini kita boleh belajar untuk memiliki pola hidup dan sehat sejak dini. Mengingat kesehatan adalah sebuah investasi kehidupan, di mana membutuhkan suatu proses tidak dapat dilakukan secara instan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para ibu panitia yang selalu memberikan support terbaiknya, baik dalam hal material
waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga memohon maaf apabila dalam acara hari ini ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti seminar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Siapa di sini yang suka makan makanan Indonesia? Oke, we come to the right place. Jadi kami buka restoran namanya rumah rawon. Nah, kita ini spesialisasinya dalam makanan Nusantara dan signature dish kita itu ya rawon. Tapi kita juga punya alternatif seperti soto, rendang, dan onde-onde dan cendol sebagai dessertnya. Ya, nah kita juga sediain free wifi. Ya, yang kalian yang kayak mau kerja sesuatu di tempatnya kita bisa. Sama kita juga ada kopi juga yang kalian bisa mencicipkan. Price range-nya itu 25.000. Kami tim survei-nya itu lihat income-nya di Surabaya dan kita confident kalau 25.000 itu kayak sudah affordable bagi semua orang. Nah, ini kita lihat interiornya, kita ada sofa buat banyak orang dan ada juga tanaman ini. Dan kita juga meja. Kita letaknya di Jalan Mulyosari 49 dan dekatnya hotel itu Zoom. Sekian dulu ya, terima kasih dan jangan lupa kita juga punya promo yang hanya pada hari ini, yaitu diskon 30% buat your first visit. Oke, sekian dulu ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, nama saya Yudan dan hari ini saya memiliki ide yaitu membuka organisasi pembersihan pantai. Nah, kenapa? Soalnya saya pernah ke Pantai Kenjeran dan saya lihat semuanya kayak ada banyak sampah di tempat Kenjeran dan itu membuat saya sedih. Nah, itu karena saya membuka organisasi pembersihan pantai. Oke, apa yang kamu kerjakan? Dan sekarang kita lagi dalam proses volunteer. Kita bisa gather volunteer dulu. Caranya gimana? Kita punya Instagram account supaya kita bisa mempromosi organisasi ini. Dan ini bisa juga masukin dalam portfolio. Supaya bisa termasuk begini. Kita akan memberi schedule untuk gimana bersih pantainya dan kapan. Cuma kayak ada, biasanya ada kayak plastik-plastik di pantainya dan juga kayak minuman botol minum yang kayak aluminium gitu. Dan kita itu ambil botol-botol tersebut kayak satu-satu. Ada pertanyaan? Ada. Ini, saya mau tanya, kalau misalkan seperti ini, kira-kira kita cari volunteer kan? Harapannya adalah bagaimana organisasi ini bisa jalan dan pantai-pantai yang ada di Surabaya ini juga bisa bersih, bisa menarik wisatawan. Apa cara Anda untuk menarik volunteer? Karena kan kalau kita tahu bahwa sedikit orang yang peduli dengan kebersihan untuk kota Surabaya. Apa yang Anda pikirkan untuk mencari volunteer? Apakah cari di kampus atau cari di mana? Ya, kita biasanya ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus supaya kita bisa raise awareness kepada para siswa. Dan kita juga punya IG account supaya kita bisa mempromosikan organisasi dan kita bisa mencari volunteer lebih gampang supaya kita punya banyak volunteer dan pembersihan pantainya lebih
cepat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Siap. Ya, nama saya Gideon. Dan hari ini saya akan presentasikan tentang cara percaya diri di depan kamera. Baik, saya mau mendengarkan semua suaranya. Mulai dari sebelah kanan. Mana suaranya? Baik. Nah, sekarang sebelah kiri. Jangan lupa. Mana suaranya? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Saya mau kalian untuk berdiri dulu. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan bermain games dulu. Kalian tahu games yang tembak saya? Enggak. Nah, saya akan menjelaskan rules-nya. Kalau saya bilang door, kalian bilang A. Kalau saya bilang door, kalian bilang A. Nah, jika saya bilang door, kalian bilang tidak kena. Nah, mari kita praktekkan dulu ya. Door, A. door, A. door, A. door. Enggak kena. Beri tepuk tangan buat semuanya. Kalian sudah bisa duduk. Nah, habis ini saya akan mempresentasikan